Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering saya upload di YouTube maupun di sosial media saya, puter pelung di usia 3 bulan yang sudah melung maksimal 4 bulan dan sebagainya. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih kok bisa puter pelung saya di usia 3 bulan sudah bisa melung dengan kelihatan maksimal? Pada video kali ini kita akan membahasnya secara lebih detail lagi. Ketika saya upload video puter pelung di usia 3 bulan, 4 bulan, kelihatannya sih sudah maksimal gitu ya. Artinya depannya sudah ada, tengahnya juga sudah kelihatan melung, ujungnya juga sudah ada. Di usia 3 bulan, 4 bulan, ada yang komen, "Jangan bohong mas, masa segitu 3 bulan, jangan nipu dong, masa kayak gitu usianya baru 4 bulan dan sebagainya." Pada video kali ini kita akan membahas tentang semua itu. Suara piyik usia 3 bulan, kita yang terbiasa dengan memahami puter pelung, kita pasti bisa membedakan mana itu piyik 3 bulan, 4 bulan, atau yang sudah 8 bulan. Bukan dari depan, tengah, ujung yang sudah lengkap, tapi dari karakteristik piyikan itu sendiri. Biasanya kalau sudah melung, usia 3-4 bulanan melung ya, tapi nggak maksimal, masih ada khas piyiknya. Begitu juga ujungnya ya walaupun sudah maksimal, tapi khas atau karakteristik dari piyik itu masih ada, nggak bisa lepas. Dan itu bisa jenengan kenali kalau jenengan terbiasa dengan mendengarkan puter pelung. Ada beberapa poin yang ingin saya bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah ketika kita memiliki puter pelung piyikan, itu tidak semuanya bunyi maksimal di usia di bawah 5 bulan. Ada yang bunyi maksimal, ada yang tidak. Artinya jenengan yang memiliki puter pelung, suara 5 bulan kok masih kayak gini dan lain sebagainya, kemudian melihat puter pelung yang lain di usia 4 bulan kok sudah melung, jangan pernah berputus asa, karena karakteristik dari puter pelung itu berbeda-beda. Bahkan satu trah, satu bapak, satu ibu itu memiliki karakteristik yang berbeda. Saya memiliki burung, misalkan dari trah Alexis yang saya punya, ada yang 4 bulan itu sudah bagus, ada yang baru menunggu 7 bulan baru kelihatan melungnya. Intinya satu burung dengan burung yang lainnya tidak sama. Poin kedua, ada karakteristik burung yang dia tidak akan melung sebelum usia 1 tahun. Ada contoh, saya pernah punya puter pelung, belum saya jual, artinya saya hanya sebuah percobaan. Di usia sebelum 1 tahun kok bunyinya kok kayak biasa ya, kemudian semakin lama kok kayaknya biasa. Apakah ada yang salah di waktu perkawinan atau trahnya? Ternyata ya saya anggap mungkin kesalahan. Tapi ketika dia menginjak usia 1 tahun, dia baru mengeluarkan suara yang istimewa. Bahkan masuk ke usia 1,5 tahun, dia mengeluarkan suara yang lebih istimewa lagi. Ketika masuk di usia 2 tahun, ya kita mengenal akan adanya Aji Saka. Dia pernah juara 2 Piala Gusti Prabu, dan dia juga pernah juara 1 utama di Kapolres Kap Manggalan. Usia 5 bulan sebelum 1 tahun sih saya anggap usianya biasa, suaranya biasa. Dia baru mengeluarkan suara istimewa di usia 1,5 tahun ke atas. Jadi untuk jenengan semuanya yang belum ngerasa kok anakan saya kok nggak bisa melung maksimal ya,
Sabar aja intinya, sambil kita memahami karakter dari burung tersebut. Poin selanjutnya, ada karakteristik burung yang di usia 5 bulan dia sudah keluar suara maksimalnya, artinya sudah melulu maksimal. Kemudian semakin beranjak usianya, semakin bulan tambah banyak, dia tidak semakin membaik, artinya dia konstan di usia 5 bulan. Suaranya ya seperti itu. Masuk ke usia 1 tahun, suaranya ya seperti itu. Bahkan ketika 1 tahun setengah, kok semakin lama semakin nyalit, semakin lama suaranya semakin habis. Artinya puter pelung tersebut ya bagusnya ya di usia 5 bulan. Jadi gini, kalau ada orang yang bertanya sama saya, puter pelung maksimal itu di usia berapa? Di sini saya kadang bingung menjawabnya ya. Karena 5 bulan ada yang sudah maksimal, 1 tahun ada yang baru maksimal dan sebagainya. Artinya satu burung dengan burung yang lainnya itu tidak bisa kita jadikan patokan. Jadi untuk kita yang memiliki puter pelung, fahami karakteristik dari burung yang kita miliki. Kemudian pada video kali ini juga kita akan membahas bagaimana sih caranya agar piikan puter pelung itu lebih cepat bunyi. Ini dibalik atau kita harus memahami terlebih dahulu apa yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi ketika kita berusaha, kalaupun itu tidak mendapatkan hasil, bukan cara kita yang salah, tapi karakteristik burung kita yang berbeda. Pahami dulu apa yang saya sampaikan sebelumnya. Saya membagi cara ini ada 2 macam, yaitu cara yang alami dan cara yang non-alami. Untuk cara yang alami, ketika piikan kita di usia 2,5 bulan, kita ambil dari kandang umbaran ya, atau kandang apalah namanya, kita ambil puter pelung tersebut, kita masukkan ke dalam sangkar engkel atau sangkar lomba yang biasanya kita taruh di depan rumah kita. Tiap pagi jemur aja secara rutin mulai jam 6 sampai jam 7 atau jam 8 pagi. Intinya burung tidak sampai mangap-mangap. Kemudian untuk makanannya kita kasih millet putih, kita kasih beras merah sama sedikit kacang hijau. Kalau kita mau mencampur dengan makanan yang sudah jadi, okelah monggo. Intinya di sini adalah makanan kita kasih yang agak hangat dan vitamin yang lebih. Kemudian burung di jam 8 sampai jam 11 siang kita angin-anginkan di depan rumah. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumah. Proses penjemuran, proses angin-angin depan rumah sampai proses di dalam rumah tidak boleh kelihatan dengan burung lain. Artinya burung tersebut tidak boleh melihat burung puter pelung lain, apalagi yang lebih dewasa dari dia. Di situ nanti dia akan mulai belajar bunyi, kemudian dia akan memaksimalkan bunyinya dan lain sebagainya. Ini saya sebut cara alami. Yang kedua adalah dengan menggunakan cara non alami. Poinnya sih sama ya dengan cara yang alami, cuma bedanya di sini kita tambahkan dengan obat-obatan. Bisa menggunakan vitamin B12, bisa menggunakan jamu-jamuan seperti Larasati atau yang lainnya. Intinya di sini kita tambahkan dengan vitamin atau jamu-jamuan. Untuk dosisnya sih terserah jenengan. Artinya kalau bisa sesedikit mungkin. Kalau saya lebih prefer ya lebih alami aja lah. Karena logikanya sih kayak gini, kalau anak usia TK kita ajarin berlari, kemudian kita kasih doping extra jos lah, kita kasih doping apapun kok kayaknya ndak enak ya, jelek banget itu, apa tuh namanya, untuk masa depan dia, untuk efek sampingnya saya kira kurang bagus. Tapi cara ini akan lebih mempercepat burung jenengan untuk cepat bunyi. Selebihnya terserah jenengan mau pakai cara yang gimana. Mungkin ini video kali ini semoga ada hikmahnya, dan saya bukan suhu, saya bukan master. Intinya video kali ini kita sharing saja
Semoga ada manfaat untuk sharing kali ini. Saya Samsul Arifin dari Ring Bonekamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.